Saya di sini bertanya mengenai hakikat keberadaan DPD yang mana merubah dalam sistem ketatanegaraan demokrasi desentralistik di Indonesia, di mana problematika dalam pembentukan DPD pada saat amandemen perubahan konstitusi pada saat itu terdapat beberapa fraksi yang dari golongan konservatif yang memandang bahwa dilembagakannya utusan daerah akan berpengaruh pada pembentukan negara federal, lalu eksistensi dari NKRI pada saat itu. Ingin meminta pendapat dari Prof mengenai hakikat dari keberadaan DPD tersebut. Terima kasih. Jadi memang kita itu kayaknya mau melakukan semacam ada sebagian yang mengatakan begitu, bahwa kalau kita mengakomodir DPD sebagai utusan daerah yang sekarang diberi nama DPD itu kok kayak adopsi sistem federal yang kebetulan menyamakan seluruh provinsi itu hanya 4, meskipun penduduknya dan wilayahnya luas-luas, tapi 4 ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat itu disamakan dengan DIY yang kecil gitu kan. DIY kecil pakainya 4, sementara provinsi di Jawa ini yang lain itu wilayahnya luas-luas atau penduduknya padat kayak Jawa Barat itu juga 4. Nah kok kayaknya ini seperti model federal ya. Nah sebenarnya memang kajian mendalam tentang bergantinya utusan daerah menjadi DPD itu menurut saya mendadak gitu, karena MPR mau diubah, didekonstruksi, kemudian utusan daerah itu sebenarnya kan orang-orangnya yang dianggap tidak tepat mewakili daerah, karena dulu di era sebelum amandemen utusan daerah itu pasti gubernur dan keluarganya, Pangdam dan keluarganya, jadi diisi Golkar semua pasti. Yang ini yang harusnya sistemnya yang diubah gitu ya, tetapi kemudian diubah dengan cara namanya DPD yang itu lazim di negara federal. Sama kayak kita mengadopsi model desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris itu pakemnya pakem federal sebenarnya, tapi diadopsi oleh Indonesia yang negara kesatuan. Ini kan ada perlakuan yang berbeda untuk daerah-daerah yang diberi status tadi. Nah, kalau di konteks kita DPD itu sebenarnya untuk mendorong otonomi daerah itu supaya mendapat dukungan untuk disuarakan ke tingkat pusat melalui utusan daerah ini. Karena pasal 18 tadi, pasal 18 itu sudah mengikuti model otonomi seluas-luasnya, sehingga perlu selain partai politik mendorong kepentingan daerah melalui jalur partai, juga ada utusan daerah. Tetapi sayangnya desain konstitusinya itu menurut saya jelek banget itu. Pasal 22D ayat 1 itu kan di situ DPD itu hanya dapat mengajukan rancangan undang-undang. Kalau terkait pengawasan, hasil pengawasannya harus dikasihkan ke DPR. Berarti dia alatnya dari DPR, DPD itu. Jadi menurut saya memang desain DPD-nya kurang bagus di konstitusi ya, di konstitusi. Mahkamah Konstitusi pernah menaikkan grade-nya DPD itu sepanjang terkait dengan otonomi daerah, DPD harusnya memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tetapi kan MK nggak boleh merubah konstitusi. Putusan MK kan tetap di bawah konstitusi. Nah, jadi ini yang menjadi problem. Problem keduanya, DPD itu nggak ada di regulasi. Bagaimana caranya DPD menyambung dengan daerah yang diwakili? Melalui mekanisme apa? Itu nggak ada undang-undangnya. DPD itu seolah bagian dari undang-undang MD3. Pemerintahan daerah ada undang-undang sendiri, partai politik ada undang-undang sendiri. Nah terus DPD ini turunnya ke bawah gimana? Bisa nggak dia mengambil tindakan terhadap bupati wali kota? Memaksa melaksanakan program-program apa? Nggak ada kan? Tapi kalau partai politik kan dia bisa melalui calon-calon kepala daerahnya, bermain lewat situ. Itu lebih efektif partai politik daripada lewat DPD kan? Kalau begitu, maka harusnya Anda bisa mengusulkan caranya bagaimana supaya DPD itu nyambungnya dengan daerah. Kita aja kadang nggak kenal dengan siapa anggota DPD dari daerah kita, dan apa kinerjanya kita juga nggak tahu gitu kan. Nah sehingga rencana, mungkin Mas
Mas Fitra punya informasi, kan rencananya nanti Undang-Undang MD 3 itu mau dipecah ya, Undang-Undang tentang MPR, Undang-Undang tentang DPR, Undang-Undang tentang DPD. Nah di situ itu mungkin nanti DPD bisa kemudian dibuatkan regulasinya supaya dia masuk ke daerah yang dia wakili dengan satu provinsi itu bagaimana supaya ada komunikasi politik dengan mereka, nggak hanya public hearing gitu, tapi benar-benar masuk gitu ya. Kalau dulu yang di DIY, anggota DPD yang di DIY itu pernah mengajukan rancangan undang-undang keistimewaan DIY versi DPD. Nah, itu kemudian DPD, DIY itu membuat tim, kemudian membuat tim ahli. Kemudian kita konsinyering di berbagai daerah yang dalam wilayah DIY, masuk ke kampus-kampus juga untuk uji coba draftnya. Sampai akhirnya disetujui oleh DPD menjadi usulan resmi DPD ke DPR waktu itu. Ini butuh waktu yang lama, energi yang besar kayak gitu. Tapi kan sebenarnya itu hanya ikhtiarnya DPD. Tapi secara regulasi dia nggak ada itu ke bawahnya. Nah tiba-tiba sekarang di Undang-Undang MD 3 DPD itu diberi kewenangan mengawasi produk hukum daerah. Ini ngapain gitu? Dia itu harusnya menyuarakan kepentingan daerah, tiba-tiba dia berubah menjadi eksekutif. Dia kan legislatif, dia kan parlemen gitu kan. Masa mengawasi perda gitu. Perda itu sudah ada putusan MK-nya harus ke MA. DPD sekarang mau membatalkan. Saya bilang bubarin aja kalau begitu DPD. Dia harusnya menyuarakan aspirasi daerah, kok malah justru dia ingin mengawasi produk-produk daerah. Jadi dia kehilangan orientasi kalau menurut saya. Niatan dibentuknya DPD itu menyuarakan otonomi daerah, bukan malah mereduksi otonomi daerah gitu. Itu